state. Kalau deep state hanya urusannya di IMIP Morowali, itu sangat-sangat disayangkan. Deep state adalah suatu konstruksi negara dalam negara yang sebenarnya menguasai keseluruhan operasi negara, tidak hanya di IMIP. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Topik kita kali ini tentang paradoks Prabowo. 1 tahun berkuasa, 1 tahun lebih. Apakah dilakukan satu upaya dari Prabowo sendiri untuk keluar dari paradoksnya? Karena kita lihat bahwa memang hari ini setahun lebih berkuasa, makin jelas gitu ya, secara tersurat dan terbuka dan terang benderang bahwa paradoks Indonesia adalah paradoks Prabowo. Apa yang kita maksudkan itu? Dengan paradoks Prabowo adalah paradoks Indonesia. Dan kita tidak memisahkan paradoks Indonesia dan paradoks Prabowo, dua hal yang berbeda. Karena faktanya Prabowo di dalam paradoks Indonesia sedang membahas tentang Indonesia dikuasai oligarki, sumber daya alam dan ekonominya dikendalikan oleh segelintir orang. Oke. Dan itu menyebabkan Indonesia tidak bangkit menjadi kekuatan negara yang punya kekuatan ekonomi yang luar biasa dan rakyatnya tidak sejahtera. Itu tesis utama dari paradoks Indonesia. Oke, lalu kita melihat paradoks Prabowo. Upaya Prabowo untuk mengeluarkan Indonesia dari yang disebutnya paradoks Indonesia itu rupa-rupanya terbelit oleh paradoks Prabowo sendiri. Indonesia itu adalah Prabowo itu sendiri yang terbelit oleh paradoks. Postur kekuasaan Prabowo, bangunan kekuasaan Prabowo adalah koalisi, adalah kumpulan ensemble dari faksi-faksi politik yang sesungguhnya adalah apa yang dikoreksi di dalam, apa yang dikritik dalam paradoks Indonesia itu, yaitu kekuatan oligarkis yang bekerja melalui birokrasi dan melalui partai politik. Dan hari ini setahun lebih berkuasa menjelang tutup tahun 2025 ini, yang kita saksikan adalah peristiwa besar di Sumatera yang menimpa Aceh, menimpa Sumatera Barat dan menimpa Sumatera Utara berupa banjir dan longsor, khususnya banjir. Di sana tersingkap bukannya sekadar bencana alam, tetapi disebabkan oleh karena deforestasi menahun, ekspansi lahan sawit, dan pengerusakan daerah aliran sungai. Dalam hal ini alih fungsi hutan yang bermasalah. Dan semua pelaku-pelaku kebijakan ini ada di dalam kabinet Prabowo ini, kabinet Merah Putih. Dan bahkan seorang Prabowo membuat sebuah blunder, suatu salto mortale yang sangat serius bagi mereka yang setidaknya punya common sense dan pengetahuan dasar tentang sawit dan lingkungan hidup. Ketika Prabowo menyamakan sawit dengan pohon-pohonan yang lain dan mengabaikan fakta bahwa sawit sendiri adalah satu jenis tumbuhan monoculture yang bermasalah karena tidak mampu menyerap air. Dan tanaman yang berjarak ini dan tidak menyerap air ini, itulah yang menyebabkan kemudian bukan sekali lagi deforestasi hijau, tetapi hijau yang adalah menyerap air, gitu, air hujan atau yang dengan curah hujan yang tinggi. Itulah menyebabkan apa yang terjadi, banjir atau bencana ekologis di Sumatera bagian utara ini, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Lagi-lagi pada kesempatan yang sama, pada peristiwa ini, Prabowo sendiri percaya dengan kemampuan pemerintahan pusat, sementara kapasitas pemerintahan terbukti sampai seminggu lebih penanganan ini tidak efektif. Dan masyarakat pemerintah daerah di terutama Sumatera Aceh, seperti Aceh ya misalnya, ya meminta kenapa tidak ditetapkan bencana nasional, kenapa pula tidak meminta bantuan negara lain, kan, negara tetangga khususnya yang mungkin punya teknologi yang lebih, teknologi penyelamatan, teknologi untuk rekonstruksi dan seterusnya, yang memang harus dibuka karena ini sangat bergantung pada sikap politik Prabowo. Atau dia harus menjaga gengsinya, dia harus melihat dirinya mampu mengatasi sementara ada keterbatasan politik anggaran, atau dia sedang memastikan tidak boleh ada
ditetapkan bencana nasional karena itu akan membuat reputasi reputasi kepemimpinan dia bermasalah, atau itu membuka pintu narasi yang lebih besar untuk publik mengkritik atau mengoreksi oligarki sebagai penyebab dari bencana yang ditetapkan secara nasional ini. Ini penting karena disitulah kita melihat bahwa di akhir tahun ini Prabowo belum keluar dari paradoksnya. Terlepas dari upaya-upaya dia untuk menegakkan korupsi dan belakangan bersamaan dengan isu bencana ini kita melihat ada pernyataan keras dari Syafri Samsudin, ya, Menteri Pertahanan, tangan kanan Prabowo, yang menemukan ada bandara yang tidak terdaftar di imigrasi dan tidak dijaga, kan, itu menjadi bandara dan diistilahkan sebagai dioperasikan oleh kekuatan deep state. Ya deep state siapa lagi kalau bukan Luhut? Kalau bukan itu bagian dari Bahlil, kalau itu bukan bagian dari gengnya Jokowi, kalau itu bukan bagian dari Maruli, kalau itu bukan bagian dari Sigit. Sehingga pernyataan bahwa publik mengatakan bahwa TNI kecolongan, Menteri Pertahanan kecolongan, enggak kecolongan sebetulnya. Karena ini sudah terjadi pada masa pemerintahan Jokowi periode kedua, di mana Prabowo sendiri adalah Menteri Pertahanan. Kan aneh, gitu ya. Syafri Samsudin menyatakan ada deep state. Kalau deep state hanya urusannya di IMIP Morowali, itu sangat-sangat disayangkan. Deep state adalah suatu konstruksi negara dalam negara yang sebenarnya menguasai keseluruhan operasi negara, tidak hanya di IMIP. Deforestasi, pertambangan, tentakel kekuasaan kapitalis birokrat yang ada di BUMN. Anda bicara migas, Anda bicara tambang nikel, emas, semuanya bermasalah. Ini yang disebut deep state ini. Dan deep state ini dah mengoperasikan demokrasi ini, mengoperasikan partai politik, mengoperasikan produksi kebijakan, menciptakan dan melembagakan ekosistem berburu rente dalam ekonomi politik Indonesia. Mulai dari produksi kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, memastikan DPR semua sepakat dengan kebijakan itu dan turunan-turunannya, dan paling penting memastikan polisi menjadi penjaga oligarki dan militer menjadi memberikan sekuritisasi kepada oligarki dalam korporasi-korporasi yang digerakkan oleh oligarki. Inilah negara kita, dan puncaknya adalah pemilihan presiden tahun 2024 di mana Prabowo dihasilkan. Prabowo adalah paradoks itu sendiri. Prabowo adalah paradoks Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah upaya Prabowo mengeluarkan Indonesia dari paradoks? Otomatis berarti Prabowo harus keluar dari paradoksnya. Karena paradoks Indonesia adalah paradoks Prabowo. Itu tesis penting yang setidaknya menutup akhir tahun ini, supaya publik kita semua menyadari bahwa harapan kepada Prabowo untuk memberantas korupsi nepotisme itu tidak tepat sasaran jikalau tidak diarahkan kepada agar Pak Prabowo membersihkan dirinya dan orang di sekitarnya dari korupsi dan nepotisme, karena dia dibangun dari paradoks itu sendiri kekuasaannya sampai hari ini, sampai pada rapat terakhir hari ini, rapat tanggal 15 Desember, rapat paripurna kabinet merah putih, di mana berisi sebagiannya adalah orang-orang jahat, pelaku-pelaku pengrusak lingkungan hidup, menjadi agen-agen korporasi yang bekerja melalui partai politik dan birokrasi Indonesia.